Kita record. Oke, udah di-record ya. Kalau misalnya di universitas lain mereka tuh bahkan misalnya economic and machine learning, economic and computer science. Jadi mereka dari awal juga udah belajar tentang itu karena memang kalau misalnya nggak ngerti tentang data science itu udah sangat problem. Selanjutnya kita langsung aja ke instalasinya. Jadi kalian bisa langsung cek these links. Nah kalau misalnya udah, silahkan choose masing-masing tergantung operating system kalian. Kalau misalnya kalian Mac, lihat di sini ya. Ini teman-teman harap terus memperhatikan ya, ikuti step by step-nya karena kalau misalnya tertinggal nanti kalian juga yang kesulitan. Oke, kalau misalnya kalian Intel Max, kalian bisa klik ini, tapi kalau M1 kalian bisa klik ini. Tinggal klik doang. Nah, nanti terinstall. Tunggu sampai beres, terus ini juga ini sebenarnya additional tapi aku prefer ini juga kalian install. Nah, ini juga tinggal diklik aja. Nanti dua-duanya install sampai beres ya. Bisa dilihat di sini ya. Setelah kalian install, nanti bakalan ada notifikasi apapun itu low, agree, continue sampai semuanya terinstall. Kalau misalnya kalian pakai Windows sama dari sini kalian download for Windows, klik yang base ini, terus langsung klik aja download for Windows. Oke, ada yang kesulitan sampai sini? Atau ada yang tertinggal? Kak, Apa? sorry mau nanya tadi yang Xquartz itu buat apa, Kak? Itu sebenarnya nanti buat advancement-nya sih. Tapi aku rasa kalian juga install aja ini, karena cuman install doang gitu sih, nggak ada kelanjutannya. Ini Oke, kayak Kak. additional package yang buat RStudio nanti. Oke, ada lagi? Mau nanya juga, Kak. Gimana? Kalau misalnya Mac aku masih maju, masih kompatibel nggak ya, Kak? Gimana? Ini kan tadi kan Mac-nya cuma buat Big Sur sama buat satu lagi tuh apa tadi? Aku lupa. Nah, aku tuh masih M1. maju. Oh iya, Big pakai Sur yang ini, sama Sierra. pakai yang Intel Oh. Max. Itu nggak apa-apa, Kak. Masih Nggak bisa apa-apa, kalau bisa. aku masih maju. Oke. Iya. Nah, gitu aja sih, Kak. Makasih. Oke, ada lagi? Nggak ada, bisa lanjut ya. Atau mungkin aku tunggu 2 menit deh. Buat kalian bisa sampai beres install-nya. Kalau setelah 2 menit belum beres, ya bilang aja ya, belum beres gitu. Oh ya, mungkin selagi nunggu instalasinya, kalau kalian udah download, kalian bisa langsung ke step 6, itu ada RStudio. Jadi yang tadi itu R programnya, softwarenya, programmingnya jadi fundamentalnya di situ. Cuman nanti kalian kalau misalnya pakai itu doang, kalian harus di sini kayak gini doang. Jadi nggak ada interface-nya. Nah, buat ada interface-nya kalian mesti download RStudio. Ya kalau kalian pernah ngoding sih pakai terminal doang bisa ya, cuman advance sih kalau pakai terminal doang. Jadi kalian tinggal install aja ini. Setelah masuk ke sini,
nanti bakalan langsung jadi ngedrop down ke instalasi di sini. Ya, jadi download aja sesuai operating system kalian. Kalau ada yang kesulitan langsung ngomong ya. Karena kalau kalian belum install setelah tutorial ini bakalan susah ke depannya. Oke, ada yang belum beres installnya? Masih belum, Kak. Oke. Kita tunggu lagi ya sampai 455 lah ya. Sampai semuanya sudah menginstal. Kamu nanya dong, ini tuh yang X Quartz tuh yang biru-birunya dipencet ya? Ya pokoknya sampai low aja semuanya sampai beres ke install. Oke. Aman kok, tenang aja. Kak, mau nanya ini perlu install command line developer tools nggak ya? Nggak perlu. Oh, nggak perlu. Oke, oke. Oke guys, udah 455 nih. Ada yang masih belum selesai? Atau semuanya udah beres instalasinya? Aku belum sih, Kak. Bentar. Ini tuh kan yang step kedua tuh X Quartz-nya dipencet kan, yang biru-birunya, tapi nggak kepencet. Kenapa ya? Oke, bentar. Kayaknya receh banget Bisa pertanyaannya. share screen aja lah. Bisa. Bentar. Kan ini kan. Terus, Nah, terus ininya kan dipencet ya, Kak. Ini yang Big Sur kan. Terus nggak Terus? kepencet gitu loh. oh coba open in other page. Klik kanan. Bener nggak sih? Halo? Halo? Iya.
ya klik kanan bisa jadi buka di page baru coba. Oke, wait. Maaf ya memperlambat guys, so sorry. Sebentar. Ini kan, terus nggak bisa dipencet. Coba buka di Eh, page. Klik kanan bisa nggak? Nggak bisa. Aku shutdown dulu aja kali ya? Nah, open link in new tab tuh. Oh, oke. Oke, coba langsung aja. Oh iya, kayaknya udah bisa deh. Thank you ya, Oke. maaf. Oke, terima kasih. Kalau R Studio sama itu R software-nya dulu ya yang diinstal, jangan kebalik. Jangan R Studio-nya dulu. Kak, aku mau nanya kalau misalkan aku udah install R programming-nya tadi. Tapi kayak berarti kalau aku udah install R Studio tuh udah pasti aku udah bisa akses R programming-nya. Iya, coba udah kan? Coba Udah. di share screen aja, dilihatin. Nah, diklik R Studio-nya. Kayak gini, Kak. Nah, iya. Udah bisa kan? Berarti R programming-nya juga udah langsung kayak ke Udah. link ke sini gitu ya, Kak? Oke, ya udah. Coba ketik sesuatu di nomor 1 di line 1. Coba 1 tambah 1. Terus di run. Ini. Bisa ya? Oke, udah berarti ya. Ke yang di bawah sini ya, Kak? Di console Oke, itu berarti. outputnya. Oh, oke. Berarti ini udah ya, Kak? Udah. Oke, thank you, Kak. Oke, yang lain gimana? Udah kan? Sebenarnya masih loading, Kak. Tapi kalau mau duluan ya. Makasih ya tadi. Kayaknya kita, tapi kalau R Studio-nya udah keinstall, coba buka aja. Kalau jalan kita lanjut. Walaupun yang tadi ekspornya belum, nggak apa-apa. Yang penting R Studio-nya udah jalan dulu. Silakan ya kalau yang udah diklik R Studio-nya. Ini mau aku yang share screen apa ya kalian yang share screen nih? Jadi sambil belajar atau langsung aku aja yang ngasih tutorialnya. Kalau ada yang mau share screen boleh. Jadi nanti Kakak aja boleh, Kak? boleh, silakan. Kakak aja, Kak, maksudnya. Oh, ya udah deh ya. Oke. Bentar ya. Udah terlihat ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini. Ini interface-nya. Jadi kita punya 4 panel. Yang satu di sini kita buat ngetik apapun, bikin ya istilahnya ngoding ya. Istilahnya ngoding. Nah, terus di sini ada environment-nya, ada history, ada connection, ada tutorials. Yang kalian paling perlu pelajarin di environment-nya nanti.
Terus di sini di bawah ada console, terminal, background jobs. Nah, yang paling kalian perlu ngerti nanti console-nya. Nah, console ini buat apa? Jadi kalau misalnya nanti kalian bikin di sini, misalnya kayak tadi ya, 1+1, kalian bisa run. Nah, nanti output-nya muncul di sini. Kayak gitu. Atau langsung di sini juga bisa, 1+1 misalnya. Langsung di sini juga bisa, cuman kalau misalnya di sini nggak ke-save. Typing kalian nggak ke-save, jadi kalian di sini aja kalau misalnya pengen nulis apapun. Nah, terus di panel di sini ada files, ada plot. Nanti plot itu buat nunjukin gambarnya gimana, package. Nah, nanti juga aku jelasin package apa, help, viewer, dan presentation. Nah, kalau misalnya kalian baru, kalian bisa langsung aja di sini klik di file di top barnya, terus bikin new project. Bikin new project. Nah, nanti kalian ada 3 ini, kalian klik aja new directory-nya, terus klik new project-nya. Jadi tadi step-nya klik new directory, new project, dan kalian bikin nama. Nah, untuk penamaan, untuk mempermudah untuk kedepannya, pembiasaan juga, kalian pakai nggak perlu ada kapitalnya. Jadi misalnya tutorial terus pakai underscore session. Nah, kayak gini ya. Kalau pakai angka di akhirnya pakai angka 1, 2, 3. Nah, jadi yang nanti kalian bakal kesulitan kalau misalnya penamaannya kayak gini. Tutorial spasi, pakai spasi itu kalau misalnya di programming itu mungkin nanti bakal ada kesulitan. Jadi selalu pakai underscore kalau buat penamaan apapun dimanapun ya. Terus setelah itu create project. Setelah create project, nanti kalian bakalan muncul seperti ini. Nah, di sini bakalan ini adalah direktori project kalian. Seperti itu. Setelah kalian udah create project, tinggal di sini di bawah menu file ada plus, icon plus di sini. Nah, di bawahnya ada R script. Ada R script. Nah, kalian klik aja itu. Nah, di sini kalian bakalan dapat file baru buat kalian loading, buat kalian programming. Nah, setelah itu kalian bisa save dulu, command save atau control save. Nah, terus namain juga ininya. Pakai yang tadi, huruf kecil dan underscore. Misalnya tutorial session 1. Tutorial session 1 kayak gitu ya. Nah, udah dinamain, kalian bisa langsung nulis apapun di sini. Sampai sini ada yang pengen ditanyakan? Ada yang belum paham? Oke, kayaknya semuanya udah paham ya. Ini juga di sini ada, ya kalian bisa lihat-lihat sendiri aja lah ya, apa aja di sini. Kalau misalnya nge-restart, bisa restart di sini. Kalau misalnya nanti ada hang atau bug atau error, kalian bisa restart R-nya di sini. Terus kita langsung aja. Jadi di sini buat ngetiknya. Nah, mungkin kalau misalnya sebenarnya R itu udah ngasih tutorial officialnya gimana, ada di sini. Jadi yang tadi aku udah kasih linknya. Semua yang kalian pengen pelajarin pasti ada di sini. Jadi kalau misalnya nanti kesulitan, coba bisa sambil belajar juga di sini. Tinggal dilihat. Nah, di sini ada step by step-nya juga. Dari awal, dari proses
dari proses install sampai nanti kalian benar-benar bisa bikin model di R, sebenarnya di sini juga udah ada semuanya. Nah, tadi udah kan sedikit environment-nya kalian udah paham. Nah, mungkin kita pakai ini aja kali ya. Nah, di sini kan misalnya di sini ada getting started with R and R Studio. Ini kita skip aja. Nah, tadi kita konsol udah ngelihat buat output, terus nge-running code juga tadi udah contohnya. Nah, kita sekarang lanjut ke data types. Data types ini kayak tipe-tipe data di R yang bisa kita bikin. Jadi kalau di sini kan ada integers, doubles, logical, characters. Nah, kalau integers itu ya 1, 0, 2. Kalau misalkan doubles itu ada desimalnya. Ada desimalsnya. Kalau misalnya logical ya true or false. Karakter itu atau string itu text. Terus ya intinya itu aja. Nah, kita coba bikin variabel ya, teman-teman. Misalnya, nah ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi ya kalau buat bikin variabel, usahakan namanya itu meaningful. Jadi jangan cuman X doang kayak gini, misalnya X1. Nah, usahakan jangan X doang, tapi misalnya ini tuh apa, misalkan variable one atau variabel untuk apa, jadi meaningful. Biar nanti nggak kesulitan buat nge-call variablesnya, nge-call objeknya. Nah, terus kan kalau misalnya kita biasanya kalau nge-store itu pakai sama dengan ya. Nah, kalau di sini kita pakai namanya istilahnya pointer. Nah, kayak gini. Jadi tanda panah kebalik ke arah kiri posisinya. Bukan pakai tanda sama dengan. Nah, jadi kayak gini, terus misalnya ini variable one. Nah, kita masukin, kan tadi ada data types-nya, ada integer, doubles, kita coba integers. Misalnya 200. Nah, terus kita bikin variable two. Misalnya 100. Nah, kalian bisa nge-combine, nge-concat kedua variabel itu jadi variabel yang baru. All variabel contohnya ya. Nah, jadi kayak gini juga sama dengan pointer, misalnya variable one plus variable two. Itu biar itu pakai tab tadi ya, biar langsung muncul. Tadi kan ada gini, pakai tab bisa langsung muncul. Habis gini, nah kalian bisa run satu-satu ya, kayak gini, satu ke store. Nah, kalau misalnya kalian udah nge-run, si variable yang tadi bakalan kesimpan di environment kalian. Jadi values ini nanti bakalan ada di sini 200. Terus di run lagi, masuk lagi ke sini. Ini di run lagi, masuk lagi ke sini. Nah, jadi nilainya juga udah ada di sini. Ya. Nah, kalau kalian pengen call, ini kan baru kesimpan nih. Kalian belum memanggil variabelnya. Jadi kalian belum punya output, ini baru input doang. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapat inputnya, kalian harus memanggilnya dengan langsung menyebut namanya, nama variabelnya apa, atau nama objeknya apa. Ini all variable. Nah, kalian bakalan dapat outputnya kayak gitu. Sampai sini ada yang pengen ditanyain? Cukup jelas ya? Oke, itu yang integer. Terus yang kedua, logical. Ya, kalau logical sih sepertinya kalian nggak bakalan terlalu mempelajari itu ya. Jadi kita mungkin langsung aja ke string ya buat mempercepat waktunya. Misalnya
kita bikin variabel var3. Kalau misalnya string kalian pakai quotation mark. Nah, bisa kutip 2 atau kutip 1. Single quotation atau double quotation. Dua-duanya applicable. Tapi kalau aku sih biasanya pakai double quote. Terus di sini misalnya kalian bebas nulis apapun. Jadi kalau misalnya kalian di dalam quote ini pasti disebutnya datanya tipenya sebagai string walaupun di sini berupa angka. Misalnya angka seperti ini. var4 misalnya ini. Nah, ini misalnya huruf. Nah, kalau misalnya kalian yang kayak gini, kalau misalnya pakai yang tambah doang kayak tadi itu, kita coba ya, pakai tambah. Tadi run lagi, tuh udah ke store variabelnya, udah ke store lagi. Nah, jadi kalau misalnya string atau karakter itu pasti ada quotation mark-nya. Nah, kalau misalnya var5-nya, nah error karena kita nggak bisa pakai binary operator kayak tambah atau bagi atau kurang atau kali, yaitu nggak bisa. Tapi kita harus pakai sebuah fungsi yaitu paste. Nah, baru di sini, nah yang kayak gini tuh apa sih? Yang kayak gini tuh fungsi ya. Kan kalau misalnya kalian f, x kayak gitu kan, kalau matematika. Jadi ini juga kayak gitu. Di dalamnya berarti kita masukin aja var3 sama var4. Ini juga di tugas ada ya, buat bikin kayak gini. Nah, jadi bisa langsung ke store tuh. Jadi kalau bisa kita panggil var5, tuh udah bisa panggil outputnya seperti apa. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian bingung nih, ini tuh apa sih fungsinya? Kan nanti juga bakal banyak tuh fungsi-fungsinya buat apa aja. Nah, kalian bisa lihat aja di sini. Pakai tanda tanya, terus space. Di run lagi. Di run, nah di sini kalian bakalan kelihatan untuk apa fungsi ini bekerja. Nah, di sini ada namanya concatenate strings. Ada description-nya, ada usage-nya, ada argument-nya. Nah, yang ada di sini, ini namanya argument yang di dalam fungsi ini. Nah, argument-nya seperti apa? Ini kan ada titik 3, ini buat ngisi variabelnya atau ngisi objeknya di dalamnya. Terus ada separate. Separate-nya mau pakai apa? Misalnya di sini kita kasih tanda koma lagi. Default-nya kan, nah di sini default-nya ini separate-nya tuh pakai tanda pakai blank space atau spasi. Nah, kalian bisa juga di sini pakai separate, terus di dalamnya itu misalnya pakai plus. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita run lagi, nah otomatis di sininya berubah. Di sininya berubah, terus kalau kita ngasih output, nah yang sebelumnya spasi jadi tanda plus, kayak gitu. Mungkin itu aja sih buat perkenalan terkait data types. Ada yang pengen ditanyain sampai sini? Udah ya, udah ngerti ya. Terus, oh ya, sini aja. Terus yang kedua, kita bikin vektor. Vektor itu apa? Ya, mungkin kalian juga udah ngedownload ya, yang dari Mas Rejinya. Aku juga pakai itu aja deh ya. Wait.
Udahlah nggak ketemu, kita di sini aja lah ya langsung. Misalnya kita bikin vektor. Nah, jadi kalau misalnya data vektor, itu pasti ada di situ C, fungsi C. Fungsi C itu apa? Kita bisa cari aja. Kayak tadi, atau kita bisa bisa klik ininya, terus kalian tinggal ketik F1, Ctrl F1 atau Command X1, F1. Iya, F1 doang. Nah, jadi nanti bakalan muncul juga di sini. Selain tadi kan pakai tanda tanya nih. Kalau tadi kan pakai tanda tanya. Nah, itu bisa pakai F1 juga bisa langsung muncul di sininya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk membuat sebuah vektor, data vektor. Nah, kalau misalnya kalian bikin data vektor, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, kalian usahakan kalau misalnya bikin sesuatu itu pakai spasi ya. Ini kan nggak pakai spasi nih, nah itu sebenarnya kurang bagus. Nah, yang lebih enak, lebih bagus lagi kalian di tiap itunya, di tiap datanya itu pakai spasi. Nah, kayak gini. Terus kalian run lagi, terus kalian panggil data vektornya, dan kalau kalian udah dipanggil output, nah bisa kita lihat di sini muncul data vektor. Ada semacam matriks 1 ya di sini. Terus kalau misalnya kalian pengen manggil salah satu vektornya, kalian bisa juga kayak gini. Misalnya vektor yang pertama. Ini vektor ini ganti aja vektor 1 nih ya. Biar lebih jelas lagi bahwa ini adalah sebuah nama dari sebuah vektor. Nah, vektor yang pertama kita panggil, hasilnya adalah 1. Terus atau kita panggil vektor yang kedua. Nah, berarti kita manggil 2. Atau misalnya kita tambah datanya 10. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kita panggil vektor yang kelima. Nah, hasilnya adalah 10. Bisa juga kayak gini. Nah, vektor, nah tanda kutip 2 ini apa sih maksudnya? Jadi ini tuh 1 sampai dengan 2. Vektor ke-1 sampai dengan vektor ke-2. Nah, vektor ke-1 sampai vektor ke-2 apa? 1 dan 2. Kalau misalnya vektor ke-1 sampai vektor ke-5 apa? Ya 1, 2, 3, 4, 10. Kayak gitu. Terus kalian juga bisa kayak gini, -1. Berarti kalian memanggil vektor 1 tanpa kalian memasukkan yang urutan pertama di dalamnya. Kayak gitu ya. Terus kita coba menggabungkan sebuah vektor. Misalnya vektor 2. Nah, kalian juga kan tadi kan ada kayak gini kan, 1 sampai dengan 10 misalnya. Di sini juga bisa kayak gitu. Kalian tinggal masukin aja 1 sampai dengan 10. Nah, kita lihat kan di sininya. Vektor 2, 1 sampai dengan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kalian gabungkan vektor 1 sama vektor 2-nya. Misalnya jadi vektor 3, tinggal masukin aja vektor 1, vektor 2. Masuk. Kita panggil vektor 3-nya. Nah, jadi semuanya udah kegabung dari vektor 1 dan vektor 2, dan inilah hasilnya. Seperti itu. Oke, terus ya ini juga bisa ya pakai gini. Misalnya 1 sampai 10, terus kita manggilnya
Terus kita pengen dibagi 2 misalnya. Dibagi 2 nih ya. Jadi di dalam kurung bagi 2. Kita lihat kayak gimana. Oh, salah. Pangkat. Oh, tadi ada error. Kelebihan itunya. Tanda kurungnya. Nah, kita lihat kan kalau misalnya pakai pangkat itu jadi jadi ada pangkatnya juga. Terus kalau misalnya pakai kali misalnya, itu juga jadi kali 2 juga dalamnya. Kayak gitu sih. Ya kalian bisa explore lebih jauh nanti ya. Terus juga kita langsung aja ke matriks ya. Nah, matriks itu ya kalian juga udah paham matriks itu kayak gimana. Dan matriks itu bisa dibuat dari vektor. Misalnya matriks 1, misalnya matriks terus di situ kalian pakai fungsi matriks. Nah, misalnya di sini vektor 1. Nah, jadi vektor ini udah kita jadikan matriks. Dan kita panggil. Nah, kita langsung jadi default-nya seperti ini. Jadi default-nya itu jadi sesuai dengan baris. Jadi kalau misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 data, itu jadi 5 baris. Kalau misalnya ada 10 data, berarti ada 10 baris ke bawah. Terus gimana kalau misalnya kita pengen ngerubahnya jadi satu baris aja. Ya, seperti yang tadi ya, kalian bisa langsung cari tahu aja di sini. Ada apa aja sih di matriks itu? Yang pertama ada datanya. Datanya itu kita masukkan vektor. Yang kedua ada number of row, terus ada number of column-nya. Nah, berarti kita langsung aja di sini pakai tanda koma, n row-nya sama dengan 1. Kita coba, nah ini bisa jadi 1 baris, kayak gitu.